berlama-lama lagi pasti pada penasaran kan dengan apa yang akan Kak Eldo jelaskan mengenai copywriting mastery. Oke, silakan Kak Eldo, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih banyak. Ya, selamat siang teman-teman. Kita santai aja ya, kalau saya yang serius-serius banget. Di sini saya hanya sharing aja ilmu yang sudah saya dapat. Dan kalau teman-teman mau langsung tanya nanti bisa lewat chatbox atau di akhir sesi ya. Ini aku bisa share screen nggak ya? Bisa, Kak? Oke. Jadi emang temanya mengenai tutorial dan artikel populer ya. Ini sebagai bagian dari copywriting. Oke, sebelum sampai ke situ, mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Aldo Christopher Rafael. Saya sekarang tinggal di Jakarta. Kesibukannya sekarang masih kuliah juga sama kayak teman-teman. Cuma saya lagi ambil S2 di Filipina. Sekarang masih kuliah online, berhubung juga pandemi. Di kampusnya namanya Ateneo de Manila University. Itu saya ngambil S2 Master in Journalism. Ngelanjutin S1 saya sebelumnya di UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Saya lulus 2015, ya masih dibilang masih muda juga. Dan sekarang juga selain kuliah, saya juga ada kerja di semacam production house, namanya PT Content Indonesia. Di situ saya bikin beberapa program podcast otomotif dan finance. Kalau teman-teman suka otomotif, mungkin tahu influencer namanya Bang Koboy. Nah, saya ikut di dalam timnya. Dan juga content finance, karena saya cukup lama nulis soal finansial karena saya dulunya orang wartawan kontan, koran ekonomi, dan juga samping saya kerja di bidang konten konsultan, saya juga ada interest di bidang fashion. Saya punya brand clothing namanya Tales of Basic brandnya. Itu ada di apa namanya Tokped, di Blibli dan lain-lainnya. Kalau mau keep in touch sama saya bisa lewat LinkedIn nantinya. Next. Hari ini sebenarnya ada waktu sampai jam 3 ya, benar ya. Dan singkat aja sih paling di sini akan sharing mengenai copywriting, tips dan trik pembuatan konten, dan juga ada tools-tools bantuan, dan juga nantinya akan di akhir sesi akan ada tanya jawab ya. Cuman mungkin aku nggak tahu di sini teman-teman background-nya apa ya, kalau boleh tahu si Azalia. Macam-macam, Kak. Kita Macam-macam ya. ada dari mahasiswa, pekerja, juga freelancer banyak di sini. Oke, berarti umum ya, umur. Umum. Oke. Dan mungkin teman-teman masih bingung ya sebenarnya kerjaannya copywriter itu apa sih sebenarnya. Kalau orang-orang juga kadang saya bingung juga jelasinnya, karena orang tua juga kadang nggak ngerti kerjanya apa, terus klien juga banyak yang masih belum mengerti bedanya copywriter, screenwriter, jurnalis sendiri juga orang nggak tahu. Tapi teman-teman di sini juga taunya saya ngerti semua topik, tapi sebenarnya nggak juga. Dan juga sebenarnya kerjaannya intinya sebenarnya di bidang teks atau tulisannya. Oke, next. Sebenarnya apa itu copywriting? Sederhananya itu sebenarnya adalah bagian dari komunikasi. Dan copywriting sendiri adalah teknik seni penulisan yang tujuannya untuk mendapatkan respon dari pembacanya. Respon dari pembacanya itu tentunya ada tujuannya. Tujuannya tentu akan membantu teman-teman untuk menjual suatu produk atau memasarkannya. Nah, media dalam copywriting itu nggak hanya bentuk tulisan, tapi juga bisa gambar atau bentuk video. Misalnya, ini saya sorry. Misalnya di bagian pertama ini saya nulis kebantuin kliennya kontan namanya PT Chandra Asri Petrochemical, itu perusahaan sektor kimia. Kita mau promosiin soal produk-produk pabriknya mereka seperti apa, dan juga
mengenai sustainable development atau pembangunan berkelanjutan ya yang mereka punya. Di situ saya ngebantuin mereka untuk mengemukakan gagasan mereka mengenai apa sih proyeknya mereka, apakah itu hijau dan lain sebagainya. Juga kalau kalian sekarang mungkin akrab dengan Instagram itu banyak banget contoh-contoh copywriting yang beredar. Kayak sekarang ini ada produk yang lagi in, Lemonilo ya. Lemonilo ini sekarang kayak lagi banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan mereka punya strategi marketing dan strategi copywriting yang bisa jadi contoh untuk teman-teman pelajarin ya. Aku bisa buka. Lemonilo. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak. Tapi video Lemonilo-nya belum terlihat. Belum, Kak. Nggak kelihatan ya? Share. Video Lemonilo belum ya? Belum. Mungkin kakak bisa off lagi, share screen lagi, nanti Oh iya. buat videonya sama di sound-nya di on-in ya, Kak. Oh iya. Wait. Kelihatan nggak? Sudah terlihat, Kak? Ya, oke, ini contoh yang Lemonilo ya. Dia mau ngejelasin angka 25%-nya ini, poin utamanya. Kalau kalian lihat, ini awalnya dia nggak langsung jualan produk ya. Ini contoh copywriting bener. Kalau semua ekstra 25% bakal gimana ya? Terus ada call to action-nya disuruh kita geser kan. Kalau waktu dalam sehari ekstra 25%, bla 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 bla. Terus lanjut. Kalau gaji sebulan ekstra 25%, bla 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 kan, lanjut lagi. Karena ini poin utama yang terakhir di carousel Instagram ini, dengan ekstra 25% ini orang bisa memilih jadi lebih lama karena produknya enak dan segala macam. Poin utamanya kan sebenarnya angka 25% itu. Nah, itu yang sebenarnya part of copywriting yang nanti akan kita pelajarin lebih lanjut ya. Lanjut. Ini kalau sebelum lebih lanjut, ada mau lanjut tanya nggak apa-apa sih, kalau ada teman-teman. Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Bisa dilanjutkan. Nanti teman-teman sekalian kalau selesai KL Dol melakukan presentasi bisa membuat pertanyaan di kolom chat ataupun bisa langsung minta unmute dengan fitur raise hand ya. Terima kasih. Oke. Nah, sebenarnya tujuannya copywriter sesuai dengan akar katanya, copy dan write. Jadi setiap yang dihasilkan seorang copywriter harus bisa di-copy. Maksudnya tapi bukan copy paste dari punyanya orang atau apa ya, maksudnya di-copy untuk berbagai macam medium komunikasi. Mulai dari digital marketing, mulai dari digital display ads, social media ads kayak Instagram, Facebook dan lain sebagainya, tapi juga bisa dikomunikasikan lewat iklan audiovisual, TV, radio, koran yang tadi, terus juga billboard. Bahkan juga ada BTL, iklan BTL, maksudnya banner, telemarketing, PRing, SEO, dan event, dan lain sebagainya. Tapi ini mungkin topik-topik yang advertising mungkin bukan di sini, aku nggak bisa jelasin secara lebih detail. Tapi intinya, tulisan dari copywriting itu bisa dimanfaatkan oleh billboard dan berbagai macam platform. Ini kalau mau nonton videonya, bentar. Balik ke sini. Udah kelihatan nggak share videonya nih? Sudah, Kak. Kak, mohon maaf suaranya tidak terdengar, Kak. Suaranya nggak kedengar ya?
Iya, Aduh, gimana? Bentar. pas share screen kakak bisa langsung menggunakan fitur on mic. Kedengeran nggak? Udah terdengar. Oke, jadi poin intinya kan tadi udah jelasin kan, hasil dari copywriting itu tadi bisa dibuat tadi. Itu dari billboard, dari video, audio, semuanya tertangkap dengan baik sih dari contoh iklan yang tadi. Oke, lanjut. Ini contoh yang di Indonesia ya. Kalau kita lihat tuh paling banyak nih iklan-iklan, apalagi mau jelang 2024 nanti akan lebih banyak nih. Ini iklan-iklan politik tuh akan sangat banyak ya ini. Paling lucu nih menurutku yang ini. Cuma Ahmad Saroni habis kepilih DPR masih nyamperin kita di dapil 3. Ini menurutku sih out of the box ya, karena biasanya kan iklan atau tagline-nya si calon DPR atau apa kan biasanya cuma nongol mukanya aja kan. Atau pilihlah saya gitu, saya orang paling hebat di Jakarta ini atau apa. Tapi ini si Ahmad Saroni ini dia justru ngambil pendekatan yang lain. Dia justru malah nongolin bukan muka dia, muka tetangganya dia di Tanjung Priok yang ditonjolin karena ini sebenarnya audiensnya dia yang ingin diangkat gitu. Atau yang paling banyak nih iklan layanan masyarakat nih, polisian, jangan dahului tikungan tajam, Valentino Rossi pernah jatuh di sini. Ini sebenarnya juga contoh copywriting yang dibikin unik oleh kepolisian. Ini juga bagian dari copywriting, dan juga kalau kalian sering buka email, email tuh juga bagian dari copywriting karena ada newsletter di sini kayak Kita Bisa atau Change.org itu kan sering bikin campaign dan kita diajak untuk berkontribusi di websitenya mereka kan. Itu. Oke, next. Sebenarnya apa sih kelebihannya copywriting? Yang pertama, membentuk brand image perusahaan atau perorangan ya. Kayak misalnya si Barack Obama tahun 2008, dia punya tim komunikasi politik dan juga tim PR yang bagus, hingga akhirnya memunculkan tulisan ini, Yes We Can. Ini yang benar-benar tahun itu powerful ya, membuat orang akhirnya ingin bersama-sama memilih dia gitu. Tujuannya itu. Cuman untuk memikirkan 3 kata ini tuh butuh perencanaan yang matang dan juga tim yang kuat dan yang solid. Dan juga kedua, copywriting dapat memunculkan diferensiasi. Nah ini contoh yang kedua nih iklan Nike ya, believe in something even if means sacrificing everything. Ini ada atlet Amerika yang dia atlet football, American football Amerika, namanya Colin Kaepernick. Dia ini sedikit berbeda atletnya karena dia ada punya unsur politik dan lain sebagainya. Cuman di sini Nike ingin nunjukin kalau mereka itu berbeda dan mereka punya filosofi yang universal ya, dan bisa mengajak calon pembelinya untuk kalau dirimu ingin membeli produk Nike ya kamu bisa berbeda dengan yang lain dan bisa punya brand image yang positif. Dan kemudian tentunya ada utamanya kan ingin menaikkan penjualan ya, sales ya. Kayak misalnya si Tokopedia nih, dia bikin tag billboard dan juga iklan menggunakan Jesslyn Islan sebagai brand ambassador.
tahun 2-3 tahun lalu kalau nggak salah, dengan tagline-nya membangun Indonesia lebih baik lewat internet. Ini kan sebenarnya pengen nuansa positif ya. Kalau si Tokopedia itu nggak yang ngejar langsung jualan, kamu mau membeli barang langsung Tokopedia, enggak, tapi kan dia ingin membawa visi kalau dengan menggunakan Tokopedia semua orang bisa membangun Indonesia lebih baik lewat internet. Karena kan mungkin zaman-zaman 3 tahun belakangan ini banyak banget konten-konten yang di internet yang nggak jelas, dan itu mereka pengen menjawab itulah. Kalau mereka Halo Kak Eldo, sepertinya suaranya terputus ya Kak. Oke teman-teman sekalian. halo. Halo, tadi suaranya sempat terputus Kak. Oh iya, sorry. Aku ulang dari mana nih berarti? Boleh tadi dari kelebihan copywriting tadi ya. Oh ya, kelebihan copywriting ada 4 ya. Pertama, bentuk brand image perusahaan. Kedua, copywriting dapat menunjukkan diferensiasi atau dengan kompetitornya. Dan ketiga, tentunya naikkan penjualan. Dan keempat, konsumen mengerti filosofi brand dan detail produk yang dijual. Aku kasih contoh, misalnya tadi yang untuk iklan politiknya Barack Obama. Ini dia bikin tagline Just Weekend karena dia pengen tunjukin kalau dia tuh pada tahun 2008 dia tuh orang tokoh kulit hitam pertama yang mau maju sebagai presiden. Jadi dia harus mengajak merangkul semua masyarakat di Amerika yang berbagai macam ras. Ayo bareng-bareng bersama membangun Amerika Serikat yang lebih humanis dan universal tanpa memandang suku agama dan ras. Ada kalimat yes itu maksudnya positif, mereka bisa maju di hasilnya kebersamaan, dan kan ya in the future, maksudnya kita bisa in the future, dalam masa depan Amerika bisa menjadi lebih baik bersama Obama gitu. Dan kedua, misalnya di Indonesia ini ada Tokopedia dan Chelsea Island. 3-4 tahun lalu mereka punya campaign ini membangun Indonesia lebih baik lewat internet, dan kini Tokopedia ingin membawa brand image kalau dan diferensiasi dengan produk-produk e-commerce yang asing ya. Kalian tahu lah ada Shopee dan Lalalili kan punya luar. Kalau mereka tuh Tokopedia bisa membangun Indonesia lewat internet, lebih baik lewat internet. Saat mungkin website-website lain yang punya nadanya negatif ya, dan juga pengen ngajak orang dengan cara memaksa atau gimana, Tokopedia punya jalan yang berbeda untuk mengkomunikasikan brandnya mereka. Dan selanjutnya, apa sih kerugiannya kalau orang nggak punya, atau sebuah perusahaan nggak punya copywriter atau nggak ngerti copywriting? Yang pertama, tentunya merusak reputasi ya. Dan kedua, menurunkan kepercayaan publik. Ketiga, akhirnya menghasilkan kerjasama dengan pihak lain. Dan keempat ya, tentu kerugian ekonomi atau hukum. Nah ini contoh case-nya sih, sebenarnya ini ada iklan Amerika nih, iklan bir nih. Approach moment like you do wild animals with caution and soothing voice. Ini kan sedikit, bukan sedikit lagi ya, banyak kesalahannya di sini nih. Kalau teman-teman perhatiin, pertama ada unsur seksisme, ada unsur rasisme juga. Kalau ini orang seolah-olah orang kulit putih yang menguasai orang kulit hitam, dan juga menyalahin norma-norma kesusilaan ya, kalau dan ketimuran ya, kalau kalian lihat ya. Dan kedua, ini ada contoh tahun berapa nih, Electrolux nih bikin iklan di koran. Halo, kedengeran kan ya? Jelas Kak. Ya, iklan Electrolux tahun 50-an nih kalau nggak salah. Mereka bikin produk iklan nothing sucks like Electrolux. Ya ini nggak usah ditranslate lagi lah ya, kalian nggak tahu nih sebenarnya masalahnya apa. Dan yang mungkin contoh yang paling lucu nih, ini ya, good luck, seolah-olah pesawatnya udah hilang kemana. Kayak
bikin misleading promotion dan akhirnya yang merugikan brandnya dan merugikan kepercayaan publik dan akhirnya juga akibatnya menghalangi kerjasama dengan pihak lain, orang-orang jadi nggak percaya, partnernya nggak percaya dan segala macam, dan mungkin bisa ada tuntutan hukum, mungkin ada beberapa orang yang nggak suka, jadinya saja nuntut itu perusahaan kan, itu. Oke, lanjut. Ini iklan di luar ya, ini sebenarnya contoh iklan yang mau mengajak humor tapi jadi ya akhirnya perbincangan ya. Come a Little Closer ini sebenarnya promosi mengenai pemakaman, cuman dia pasang di stasiun kereta api ya di daerah Eropa, di Berlin, di Jerman. Ini kan ajakannya agak ambigu ya, tapi kreatif, cuman debatable ya, nanti teman-teman bisa mau nanya soal ini. Lanjut ke tips untuk buat copywriting yang efektif. Pertama, kenali audiens ya, kenali target pasarnya. Tentukan dulu siapa customer yang dituju. Jadi mesti ngeriset dulu siapa yang jenis kelamin, usia, hobi, minat, dan lain-lain. Karena kan di end of the day bisnisnya ditentukan oleh customer atau audiens, bukan dari produk, karena kan produk bisa berganti. Dan sebenarnya konsumen bisa berganti sih. Kita balik lagi tergantung targetnya. Ini contoh case-nya mobil Toyota ya. Ini aku ambil iklan tahun 2000-an nih. Iklan Toyota Kijang. Sekarang dia jadi apa nih? Kijang Avanza ya. Nah, kalau di track back dari tahun 70-60 tuh si perusahaan Jepang Toyota ini dia udah ngeriset pasar sampai puluhan tahun ya. Ada kali 10 tahun dia ngeriset nih mobil hingga akhirnya keluar itu Toyota Avanza tahun kalau nggak salah 60-an lah. Kijang itu kan singkatannya kerjasama Indonesia dan Jepang ya. Itu dulu zamannya 60-an atau 70-an aku lupa. Akhirnya terbentuklah mobil ini. Nah, kisahnya nih mobil ini tuh diriset sampai seberapa banyak sih orang Indonesia naik mobil dan kapasitas penumpangnya berapa. Akhirnya ketemu formulanya orang Indonesia tuh suka mobil 7 penumpang. Terus orang Indonesia tuh kalau berpergian selalu bareng keluarga, gak cuma keluarga suami istri tapi juga anak atau kakek nenek, dan akhirnya ya udahlah bikin mobil yang 7 penumpang dan segala macam. Dan akhirnya kan Toyota bikin tagline ini kan semakin dicinta setiap keluarga, karena memang targetnya keluarga yang benar-benar yang udah bapak ibu dan anak ya, bukan keluarga baru. Kalau keluarga baru sekarang muncul adanya Agia sama Ayla, atau kalau udah jadi apa namanya keluarga yang rada lumayan kaya jadinya Alphard dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua harus tawarin solusi ya. Tagline-nya itu harus yang kalian buat nanti tulisannya harus menciptakan solusi yang bisa membawa manusia dari kondisi saat ini menuju kondisi yang nanti akan diinginkan. Ini misalnya aku bikin contoh tulisanku dulu mengenai Toyota lagi ya, otomotif. Ini tahun lalu Toyota hadirkan solusi di tengah pandemi. Ini case-nya misal ada orang yang tahun lalu kan kita mulai pandemi. Orang nggak berani berpergian kan karena ada social distancing dan lain sebagainya kan. Dan PSBB zaman itu, sekarang PPKM. Akhirnya kan Toyota mengeluarkan solusi kan. Orang sekarang butuh kendaraan pribadi ya kan, yang aman tanpa harus keluarin budget yang gede. Akhirnya untuk itu brand Toyota kemudian menawarkan solusi kepemilikan kendaraan dengan cara murah. Dia ada banyak beberapa program-program pembelian yang akhirnya memudahkan masyarakat untuk beli Toyota yang terjangkau. Oke, next. Ketiga, paparkan keuntungan yang akan didapatkan oleh pelanggan ya.
seorang pembaca atau audiens akan lebih peduli dengan manfaat yang bisa mereka dapatkan ketika menggunakan produk atau manfaat. Ini contohnya Samsung Note tahun lalu kan ngeluarin S20 sama S20 Ultra ya. Di sini mereka pengen si Samsung ini pengen ngeluarin produk yang bisa multifungsi ya, karena ini kan HP flagship yang paling atas yang dipunyai mereka, dan untuk nyaingin si iPhone berapa ya itu, 12 apa 11 ya kalau nggak salah, dan mereka pengen ini handphone Android yang orang yang super sibuk dan punya banyak pekerjaan, ya profesional yang bisa jadi target marketnya mereka. Akhirnya aku bikin tulisan mengenai ini, nanti kalian bisa cek sendiri linknya. Gadget ini intinya support bagi aktivitas bagi yang mau nonton video, mau nge-zoom, mau dengerin lagu, sampai mau bikin konten-konten YouTube dan lain sebagainya, itu bisa pakai handphone ini dengan dibantu dengan fitur stylus nantinya, terus stylus pen. Keempat, buat konten yang mengundang percakapan ketimbang hard selling. Beli gitu kan udah pasti langsung di skip. Jadi ya better untuk bikin konten yang mengundang ini ya, mengundang pertanyaan ya buat si netizen yang budiman itu. Contoh case-nya nih, aku pernah dapat klien nih, nama Instagramnya Dai Cinta Kamu. Ini tahun 2018 dibuat oleh 2 orang anonim ya, nggak tahu siapa, sama-sama patah hati. Kemudian mereka ya udahlah, daripada patah hati nggak ada dan curhat-curhat nggak jelas, bagi chat doang, mending di share aja lewat Instagram. Ternyata ketemu banyak orang yang mengalami hal yang sama. Terus akhirnya dari konten-konten yang mereka share itu banyak yang komen, oh gini. Akhirnya komen-komennya itu mereka kumpulin tuh, komen-komen orang yang curhat dan segala macam dikumpulin. Akhirnya mereka hasil yang curhat-curhatan yang patah hati dan segala macam dibukuin, dan akhirnya sekarang dijual. Ini kan pola yang unik ya. Ternyata curhat itu bisa jadi uang at the end of the day, gak cuma jadi tong sampah aja kita yang dengerin gitu. Oke. Next. 5, lengkapi dengan call to action atau CTA. Tentunya harus ada di setiap kalimat atau di setiap copywriting harus ada CTA-nya ya. Kalau nggak ada CTA-nya, orang juga nggak akan tahu tuh mau belinya di mana segala macam. CTA ini bisa dalam link atau macam-macam lah. Sekarang di Instagram bisa taruh link, atau di website bisa taruh hyperlink dan lain sebagainya. Atau ada sekarang scan QR code, itu CTA itu. Ini contoh kasusnya si Shell ya. Mereka tahun lalu tuh bikin webinar, terus pengen cari mitra bisnis yang orang mau bikin SPBU. Mereka sosialisasi lewat media sosial, newspaper, koran, dan macam-macam lah platform mereka ini. Terus akhirnya mereka dari hasil webinar itu mereka masukin advertising di beberapa koran, dan di situ dicantumin linknya, orang yang mau bikin SPBU silakan bermitra lewat link berikut atau telepon berikut gitu. Next. Buat konten sesuai tren. Cari topik-topik yang lagi diomongin masyarakat, terus kemudian disesuaikan dengan bisnis. Dan kedua, aplikasikan tren itu ya di dalam konten yang dibuat. Contoh case misalnya Gojek tahun lalu tuh banyak menemukan banyak driver dan order fiktif. Terutama pas pandemi gini kan banyak yang rada-rada gila ya orang-orang ya sekarang kalau dicari uang. Dan akhirnya ya tadi jadi driver atau ojol yang bohong-bohongan. Terus kemudian
ya Gojek cari solusi untuk mitranya supaya juga aman dan juga konsumennya pun juga merasa aman dan nyaman kan. Kemudian mereka bikin program fitur mengenai pelaporan order-order fiktif yang sekarang banyak beredar. Begitu. Terus tadi sini kita dari CTA masukin kalimat dan konten lain situs artikel di dalam tulisan. Ini terutama ya di blog ya atau di website, karena ini nantinya akan membantu SEO dan lain sebagainya. Ini contohnya aku 2 tahun lalu sama Allianz, mereka nulis soal asuransi perjalanan ya. Di topiknya ini mereka ngebahas soal pentingnya asuransi perjalanan, tapi aku nggak langsung to the point orang harus beli asuransi perjalanan, tapi jelasin kalau tips-tips perjalanan tuh pada saat pandemi itu seperti apa. Terus nantinya ada call to action-nya, dengan kondisi sekarang diperlukan asuransi perjalanan dan segala macam. Nah, nanti dimasukin link-link yang berhubungan dengan itu juga. Kayak misalnya sakit pada saat liburan, ini yang bisa kamu lakukan, contohnya itu. Nah, minimal sih ada 3-4 link yang nantinya bisa nge-loop ke konten-konten yang berhubungan dengan asuransi perjalanan itu sendiri. Gitu. Dan terakhir nih kalau nggak salah, bikin kalender konten ya. Ini kalender konten penting sih, karena kalau misalnya kalau kalian bikin program penjualan, harus bikin ngelis dari awal sampai akhir ya. Kira-kira mau apa nih? Paling enggak sih saat kalau pengalamanku, kalau memang proyeknya jangka panjang ya harus dibuatin secara detail ya. Mau per minggu, mau per hari, mau per bulan itu harus jelas. Karena ini nantinya akan ngebantu kalian untuk berpikir dan menulis dan akhirnya mempublikasikannya. Karena kadang-kadang kan orang kerjanya kan deadline ya, hari H dikerjain, ya udah dipikirin hari H, padahal itu sebenarnya nggak efektif. Better untuk membuat planning penulisan itu dari jauh-jauh hari sebelumnya. Perhatikan tanggal-tanggal penting kayak misalnya mau Natal, tahun baru, ya harus dipikirin mungkin dari bulan lalu, eksekusinya bulan ini gitu. Dan juga harus kasih jarak, jangan yang kayak sehari 3 kali 4 kali posting Instagram hal yang sama, itu kan jatuhnya spamming dan orang pasti akan malas dengan brand yang kayak gitu. Dan juga jangan sampai salah tanggal. Ya, misalnya ini udah mau akhir tahun tiba-tiba promonya Lebaran, kan nggak nyambung gitu. Nah, kemudian ada beberapa tools atau alat bantu yang bisa membantu kalian untuk mencari inspirasi. Pertama mulai dari berita kan, TV, radio, media online, koran, itu kan bisa jadi sumber awal. Kemudian media sosial, sekarang ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, podcast, itu juga jadi sumber informasi. Kalau kalian pengen lebih detail lagi, mungkin di trends.google.com itu bisa tahu trending di Google. Dan terakhir sebenarnya sih ini yang paling banyak aku temen ya, kita sosial, misalnya sepeda, olahraga, atau kegiatan-kegiatan yang di sekitar lingkungan rumah, itu juga bisa jadi inspirasi, karena biasanya kayak gitu gosip-gosip tuh malah jadi ide yang orisinal ya, karena kan itu nggak bisa ditemukan di mana-mana, karena itu cuma terjadi di lingkungan kalian sendiri gitu. Terus ini informasi tambahan nih, sebenarnya glosarium dan tata istilah itu juga penting ya, karena kadang-kadang salah typo titik koma itu udah krusial sih dalam copywriting, karena apalagi angka ya, angka-angka itu juga penting, karena takutnya pembaca atau audiens juga nggak ngerti nih maksudnya angkanya yang mana dan segala macam. Tuh. Dan juga ada etikanya ya, jadi jangan sampai menimbulkan isu-isu, balik lagi tadi isu-isu sara itu jangan sampai, karena sekarang netizen kejam.
Kejam banget komen-komennya. Oke. Nah, kalau pengen tahu soal kerjaan copywriting, bisa nonton juga sih, ada di Netflix atau di mana-mana sih, banyak sih film-filmnya. Ini ada contohnya Emily in Paris. Terus kalau film yang rada lama tuh Batman. Kalau suka Korea, Jepang-Jepangan juga ada ini film ini. Oke, itu aja sih. Terima kasih, atur nuhun. Oke, Aku kembalikan. Terima kasih banyak Kak Eldo atas penjelasan mengenai copywriting-nya. Di sini banyak banget nih antusiasme teman-teman sekalian, udah banyak banget pertanyaan. Ini salah satu webinar kayak saya merasakan ini yang paling banyak langsung nanya. Banyak ya. Banyak banget nih. Oke, ini saya akan mulai dari pertanyaannya Cynthia Rizky Nayobi. Apakah copywriter harus menguasai SEO, Kak? Bagaimana tanggapannya, Kak? Apakah copywriter itu tergantung ya. Kalau memang mau kerja di copywriter di khususnya buat website untuk konten blog, ya lebih baik belajar lagi SEO. Jujur sih aku belum terlalu mendalami banget ya SEO. Atau sekarang tuh ada juga nama SEM, Search Engine Marketing. Itu harus upgrade diri lagi sih. Tapi baik lagi kan, kamu kalau misalnya mau nulis di website, sekarang sih emang harus wajib untuk memahami lah itu SEO itu seperti apa. Banyak kok kelas-kelas SEO di online-online itu, atau juga bisa baca-baca. Tapi better punya sih, kalau memang fokus dan niat serius untuk ngerjain di website ya khususnya. Tapi kalau misalnya emang fokusnya emang tadi untuk iklan-iklan kayak di billboard atau segala macam, kan sebenarnya nggak penting. Baik lagi mau fokusnya di yang bagian mana. Oke, siap Kak Eldo. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi tergantung kalian fokusnya mau di mana ya teman-teman sekalian. Apakah kalian mau bekerja di bidang agensi digital marketing atau emang fokus lebih ke copywriting-nya. Oke, move to another questions. Ada pertanyaan dari Budi. Apakah copywriter perlu menguasai kemampuan desain? Misal desain e-poster, e-browser, atau cukup bergulat dengan kata-kata yang menarik? Bagaimana tanggapannya nih Kak Eldo? Nah, sekarang kan emang kebanyakan perusahaan mintanya semua ya bisa ngedesain, bisa video, bisa ngedit. Tapi sebenarnya sih tadi ngerti desain segala macam sih, ngerti dasarnya sih nggak apa-apa, perlu, cuman nggak yang wajib banget. Karena jujur aku juga skill desain pas-pasan ya. Cuman seenggak-enggaknya ngerti kebutuhan orang desain sih. Karena kan harus kerjasama sama mereka, mengerti orang visual. Jadi paling nggak tahu tuh kira-kira, oh dengan billboard yang segini berarti nggak usah yang sepanjang ini, atau dengan koran sepanjang ini, oh berarti tulisannya nggak bisa sepanjang ini. Jadi arti ininya sih apa ya namanya, misalnya ya komposisinya gitu. Oke, siap Kak Eldo. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Jadi untuk Budi, walaupun misalkan nih kita nggak expert nih bidang desain, ya lebih baik perlu tahu lah basic-basicnya. Karena memang itu dua hal yang kadang-kadang berkaitan dan tidak bisa dilepaskan ya antara copywriting dan desain. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Zali. Sebenarnya apa aja yang benar-benar dikerjain atau job desk dari si copywriter ini, Kak? Job desk dari copywriter. Iya. Job desk-nya satu, bikin idenya apa dulu. Jauh sebelum ide harus ngerti tadi marketnya itu siapa dulu kan. Kalau udah tahu marketnya siapa, baru pengen ke ide kan, bikin brainstorming. Dari brainstorming udah ketemu hipotesanya punya, ya udah baru tulis draftnya kan. Kalau draftnya udah jadi, kirim ke klien atau ke partner atau apa, udah approval. Kalau misalnya ada revisi ya direvisi, kalau enggak ya udah publish. Oke, terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Jadi kalian juga harus tahu nih market segmentasi kalian siapa dulu. Jadi asal biar tulisan kalian sesuai apa yang kalian harapkan nih, tujuannya kemana. Pertanyaan selanjutnya dari Fani KSA, bagaimana cara copywriter mendapatkan ide kreatif untuk kata-kata yang akan disampaikan kepada audiens? Bagaimana Sebenarnya nih Kak? bagian ini sih. Udah dijelaskan ya Pak tadi? Boleh Balik lagi sih, kalian harus ngerti tren, ngerti tahu medsos yang diomongin di TikTok apa sih sekarang. Apakah jangan-jangan masih
Lucinta Luna atau ngomongin siapa kayak gitu-gitu tuh sebenarnya yang jadi kalian mesti ini peka sama situasi yang sekarang yang lagi ngomongin orang atau sekarang siapa sih yang diomongin LV-nya gitu ya. Iya. LV-nya nah kayak gitu lah maksudnya konten-konten itu kan sebenarnya mulai dari permasalahan orang kan. Nah kalau kalian nggak ngerti masalah orang itu apa dan orang itu butuh apa ya susah gitu. Nantinya juga akan nyangkut ke brandnya itu. Kayak misalnya apa namanya? Apa ya sekarang contohnya? Oh produk kecantikan. Sekarang kan produk kecantikan semuanya eh ini kan gaya-gaya style-style Korea kan. Semuanya pengen jadi siapa namanya tuh? eh, jadi aktor kayak BTS atau apa sih sekarang yang ininya? BTS paling terkenal Kak, saya juga. Gara-gara Mac di BTS nih Kak. Ya itulah maksudnya harus ngerti tren dengan sekarang ke Korea. Terus apa kalau jam gue mungkin SNSD ya kali ya. Iya, Ya zaman gitu-gitu kita lah. dulu Maksudnya SNSD. sekarang kan semua orang jadi ikut Korea atau kalau kalian lihat juga produk-produk kosmetik tuh sekarang kan zamannya kayak si siapa namanya, orang mungkin orang udah gak ngeh kan kayak Mustika Ratu atau kayak gitu. Sekarang orang mending ke Wardah karena Wardah menjawab produk kebutuhan orang masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Nah Wardah akhirnya muncul wajib terus akhirnya brand-brand kayak L'Oreal bikin konten bikin eh, produk-produk yang ramah untuk masyarakat Muslim kayak gitu-gitu. Mesti peka sih sama situasi gitu. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Jadi untuk kalian yang ingin mengetahui ide yang kreatif itu apa, kalian juga harus tahu permasalahan yang sedang kita hadapi apa, sesuatu yang sedang happening di sekitar itu apa. Jadi nanti ide itu akan terbungkus sendiri. Oke, selanjutnya dari pertanyaan Prisya Devina, copywriter artikel sama konten IG apakah sama Kak? Apa? Sorry. Copywriter artikel sama konten Instagram itu apakah sama? Artikel sama Instagram ya sama. Intinya kan tulisan juga kan. Ada caption di Instagram kan. Betul. Dari caption Instagram, dari apa namanya nih? Apa sih? Nah ini kan yang tadi yang Lemonilo itu kan di copywriting ini. Ini sebenarnya sama. Inti poinnya kan ya tulisan idenya. Cuman bedanya apa namanya? Piring aja ibarat kata. Kalau dianalogikan ini kan kayak makanan sebenarnya. Mau makanannya tapi mau ditaruh di piring mangkok, piring yang rada lebar atau mau kayak gimana tergantung mediumnya gitu sih. Cuman kan intinya itu makanan. Mau Indomie mau ditaruh di mie-nya mau ditaruh di mangkok yang gede, mangkok yang kecil atau piring yang lebar, ya itu tergantung apa namanya mediumnya, tergantung audiens, target audiens siapa. Kalau memang target audiensnya memang profesional, pebisnis segala macam, pasti kan larinya kan ke media teks tulisan kayak koran, majalah dan lain-lain. Tapi kalau emang ngejarnya target audiensnya umur-umur 18 sampai 25 itu ya pasti larinya ke Instagram. Baik lagi tahu audiens, tahu medium sih. Oke, terima kasih banyak Kak. Jadi itu copywriter artikel sama Instagram sendiri adalah suatu hal yang sama, cuman mediumnya aja yang berbeda, betul ya Kak ya? Mungkin juga lebih harus difokuskan lagi ke segmentasi pasar siapa nih yang kita tuju. Nanti gaya bahasa juga akan berbeda kan. Gaya bahasa di website, gaya bahasa di sosial media itu kan beda. Gitu. Kan nggak mungkin kan gaya bahasa di TikTok itu diomongin di apa namanya di seminar gede itu kan nggak mungkin. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Eldo. Jadi ingat juga perhatikan gaya bahasa karena kita nggak tahu bakal platform apa sih yang akan kita gunakan untuk penyampaian informasi yang kita berikan. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Dewi Carolina. Halo Kak Eldo, halo Dewi. Halo. Saya mau tanya, apakah seseorang copywriter harus mengetahui EYD yang baik dan benar? Terima kasih. Bagaimana tanggapannya Kak? Oh ya jelas, harus tahu EYD karena nggak mungkin kan kita bikin typo. Makanya aku jelasin ada informasi tambahan yang penting ya harus diketahui karena lebih baik cek lagi kan kalau kata Pak Habibie itu apa yang percaya itu baik tapi ngecek lebih baik kan. Kadang sih kita harus ini ya waspada ya karena biasanya kan juga kadang buru-buru akhirnya teledor tuh salah koma, salah titik, salah kalimat dan copywriter tuh lebih baik menulis tuh benar-benar sesingkat mungkin walaupun itu mikirnya akan lebih lama karena konten yang
ungkapan yang singkat itu akan lebih orang nangkep. Ibarat kata ke orang kayak lewat mobil, lihat billboard kan cuma 5 atau 3 detik orang untuk lihat itu. Atau orang scroll Instagram tuh paling cuma 2-3 detik dia akan scroll lagi, dan sebelum dia scroll tuh 2-3 detik tuh harus ketangkep. Makanya iklan-iklan YouTube kan paling keluarnya 2-3 detik kan di awal-awal. Nah makanya harus 2-3 detik tuh harus orang langsung catching, oh ini maksudnya gitu. Nah, tapi baik lagi itu harus benar-benar teliti. Oke, siap Kak Eldo untuk jawabannya. Semoga membantu ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya akan move ke pertanyaan selanjutnya dari Zali. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi copywriter baik dari pengetahuan maupun peralatan? Dan langkah-langkah sampai dapat dikatakan siap dalam dunia kerja dalam perusahaan dengan berprofesi sebagai copywriter. Jadi langkah-langkahnya apa nih sampai akhirnya, oh iya nih orang siap nih Kak untuk menjadi seorang copywriter. Siap jadi ke dunia kerja ya? Iya. Ngomongnya, goalnya tujuan kerja ya? Pertama sih harus kalau mau masuk ke dunia kerja tadi kan udah bangun reputasi diri dulu ya. Bikin ya kalian harus sebelum masuk ke perusahaannya juga harus punya portfolio. Nah portfolio itu kan bisa kalian bentuk ya dari mudahnya kan sebenarnya sekarang Instagram, TikTok, YouTube atau macam-macam lah atau blog. Nah kalau misalnya itu kalian latih itu tiap hari paling enggak tiap hari bikin 1-2 konten aja, ya itu nanti juga akan terbiasa karena pekerjaan ini tuh bisa karena terbiasa ya, bukan yang karena kalian belajar di kuliah terus langsung mendadak bisa. Itu enggak, menurutku sih. Itu prosesnya trial and error ya, karena untuk aku ngerti copywriting aja itu juga butuh waktu di dunia kerja. Jadi emang ini sih harus ada sebelum masuk dunia kerja paling nggak harus tahu, harus pernah mencoba nulis, harus pernah bikin konten di Instagram, dan nggak bisa malu-malu gitu, nggak bisa yang langsung bisa gitu, nggak mungkin sih menurutku karena itu mustahil ya. Bisa mulai dari ini sih, bisa mulai dari Instagram kayak apa ya, bikin tips-tips kayak gini nih. Paling gampang ini nih sebenarnya, yang study case yang kedai cinta kamu nih. Ini dia dari si kedai cinta kamu nih, aku buka ininya bentar ya. Wait. Siap. Sekalian saya sambil merangkum. Jadi pertama harus membuat portofolio terlebih dahulu nih. Apalagi sekarang gampang banget ya membuat website, bisa lewat WordPress. Nah di situ kalian juga bisa langsung lakuin belajar tulisan-tulisan tuh. Misalkan mungkin dari hobi kalian, atau mungkin kalian suka salah satu produk dan kalian bisa mereview, itu juga bisa menjadi salah satu additional kemampuan kalian untuk copywriting sendiri. Nah, dengan trial error yang dijelaskan Kak Eldo tadi, kalian juga bisa tuh akhirnya lama-lama terbiasa, yang mungkin awalnya tadi salah-salah jadi baik. Oke, Kak Eldo, ini udah masuk ya, Kak? Ini kan sebenarnya sederhana, cuman ya mikirnya juga lama. Ini nih, bikin gini-gini tuh juga copywriting, ya. Nggak bisa di-zoom ya. Tips kencan pertama, terus tahu nggak kenapa pria suka tarik ulur PDKT? Apa yang pertama kali kamu dinilai? Ini juga mikir ini, tapi ini mikirnya dari mana? Dari obrolan-obrolan tetangga, obrolan teman-teman, tapi ya divisualkan kan dengan baik dan bisa dibuat kontennya secara rapi. Nih, 7 ciri pria yang wajib kamu terima cintanya. Ini juga copywriting ini semuanya. Dan unik ya, dan itu kalian nggak usah berdalam, itu kan sebenarnya dari obrolan itu ya dicatat, jangan cuma sekali lewat gitu. Nah ini kalau misalnya kalian udah bisa begini terus lama-lama tiap hari dia bikin konten, dalam waktu berapa nih? 3 tahun ya, udah sampai 200.000 followers. Cepet itu growth-nya, berbeda sama kayak misalnya brand-brand yang lain yang mesti pusing mikir produknya apa segala macam. Ini kan sebenarnya bisa kalian mulai dari rumah, bisa mulai dari mana-mana gitu. Dan ini kan isunya everlasting ya, maksudnya akan selamanya ada.
semua manusia pasti akan mengalami kencan pertama dan pasti akan cari kan gimana sih caranya caranya pacaran dan segala macam itu kan eh, human nature ya, orang pasti akan begini. Eh, dan ini bisa dimulai dari sekarang sih kalau kalian mau, dan itu harus ya tadi harus bikin konten planning yang jelas segala macam gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Eldo. Ini contoh yang bagus banget ya Kak ya. Saya juga jadi tertarik nih buat ngulik-ngulik nih Instagramnya. Oh, kirain tertarik tertarik save gitu. Ngulik-ngulik aja Kak kalau saya. Terus kita langsung move ya ke pertanyaan selanjutnya dari Hardianto. Perkenalkan, nama saya Hardianto. Maaf Kak, mau nanya tools pendukung untuk copywriter apa aja ya Kak? Tools. Tools-nya, iya. Dan untuk copywriting tapi di kelas mikro seperti UMKM, oh mungkin si Hardi ini, Kak Hardi ini punya usaha ya, kegiatan kecil-kecilan. Tipsnya ya, pasti paling nggak yang punya, ini maksudnya tools barang nih, maksudnya barang ya pasti punya laptop lah ya, Iya, atau handphone, gadget, itu satu. Yang kedua, sebenarnya sih kalau pelajarin, apa yang kamu tulis tuh apa yang kamu pelajarin, baca sih. Ya kalau emang bacaan atau pelajarin kamu misalnya tokoh-tokoh pebisnis terkenal, atau apa mentor-mentor bisnis yang di Indonesia yang hebat-hebat, terus kamu baca soal buku mengenai marketing, buku mengenai bisnis, terus kamu praktekkan itu di bisnis kamu, akhirnya juga bisa. Soalnya aku kan juga sempat bikin bisnis clothingan, itu juga tes uh, lihat-lihat kompetitor, lihat-lihat punya kompetitor, oh kontennya mereka begini, ya amati tiru modifikasi sih. Awal-awal emang harus begitu, karena nggak, kalau misalnya kecuali kalau kamu ini ya apa namanya Pramudia Nantatur itu beda cerita, langsung bisa. Cuman kan kita kan nggak bisa gitu, kita uh, mesti mengenali itu, kalau bisnis ya mengenali itu bisnis kompetitor, cara bikin mereka tuh gimana sih segala macam ya. Ya coba aja ikutin flow-nya mereka, tapi kamu modifikasi, jangan ditiru ya, dimodifikasi, dan nanti ketemu kok pattern-nya yang urutannya yang jelas gitu. oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Jadi untuk pelaku UMKM nih, kalau masih bingung gimana sih penulisan copywriting yang baik untuk produknya, bisa banget tadi seperti Kak Ardo jelaskan, tirulah kompetitor, tapi jangan niru banget ya. Jadi dimodifikasi lagi nih kata-katanya, jadi di situ nanti akan menemukan pola tersendiri buat kalian postingannya seperti apa, atau tulisan yang hendak kalian jual seperti apa. Selanjutnya dari Baik Rosdiasna Susanti, halo Kak, saya mau tanya, kira-kira ada nggak tips copywriting khusus brand image aja? Oh, tadi kalau itu produk, sekarang lebih ke brand image aja. Kayak kebutuhan buat branding atau rebranding nih Kak. Dan Ini apakah personal. Iya, ini lebih ke rebranding atau branding aja. Kalau itu kan tadi lebih ke selling produknya, kalau ini lebih brandingnya aja. Dan apakah copywriting itu selalu selling? Enggak, kalau yang copywriting itu termasuk selling enggak. Kalau yang itu dulu ya aku jawab. Karena ini contohnya, bentar. Contohnya copywriting yang nggak selalu selling ini, si Nike ini, atau iklan rokok ini. Rokok kan nggak pernah ada yang langsung to the point, direct selling. Mereka selalu muter karena emang nggak boleh. Rokok itu kan nggak boleh langsung jualan, oh ini rokok Sampurna enak, tuh nggak boleh. Ada aturan periklanannya. Akhirnya mereka bikin cara persuasif yang kayak begini, kegagalan sama dengan sukses atau enjoy yang tertunda. Ini sangat sangat tidak hard selling memang. Tapi orang tahu kalau LLX itu ya unik. LLX itu produk rokok yang anak muda banget lah, karena bahasanya enjoy. Itu kan anak muda banget kalimatnya. Atau ini kalau di luar negeri ada Nike. Nike itu kan nggak pernah dia langsung Nike itu the best. Nike kan selalu ngomongin isu sosial, isu culture dan segala macam. Ini kan believe in something even it means sacrificing everything. Mungkin kelewat ya ini ya jelasinnya. Si atlet ini dia mengorbankan karirnya dan segala macam karena dia believe in
humanity. Dia believe dengan pada saat itu kan 2-3 tahun lalu masih Donald Trump dan orang isu rasisme, dan dia melawan itu, even it means dia harus kehilangan karirnya menjadi atlet, tapi dia nggak peduli itu. Akhirnya Nike pun memilih dia. Oh, berarti ini orang benar-benar figur yang bisa ngebawa masyarakat sosial di Amerika ya untuk going forward, untuk moving dari masalah rasisme di Amerika yang sampai sekarang sih itu terus berlanjut. Dan ini kan sangat-sangat gak selling. Terus untuk membangun brand image personal ya tadi ya. Betul, Kak. Ada ya. Bentar. Ada sih, bentar aku. Bentar. Bentar ya. Siap, Kak. Sedikit saya rangkum ya tadi sedikit, bahwa ternyata copywriting itu nggak selamanya hard selling. Tadi yang seperti Kak Eldo jelaskan, kalau LAI itu sendiri, dia tuh selalu menggunakan bahasa-bahasa yang sangat anak muda, seperti kata enjoy. Mungkin kalau ada kosakata baru ya, sekarang ini mungkin akan digunakan juga untuk iklan-iklan lainnya. Kalau kalian TikTokers banget nih, pasti tahu deh TBL, takut banget loh. Itu kan bisa menjadi salah satu nilai plus untuk copywriting iklan kalian juga, tapi nggak hard selling. Ataupun misalkan kayak contoh iklan rokok Jarum. Dia nggak pernah hard selling secara tulisannya gamblang bahwa saya jual rokok, tapi dia selalu menunjukkan sisi maskulinitasnya. Seperti itu. Ataupun You Mild, contohnya dia kayak ada lagu dari Sepanjang Jalan Kenangan, tapi selalu menggambarkan sesuatu yang laki banget. Nah, itu kan tidak hard selling, tapi sangat membuat dia otak kecil kita, kita selalu teringat nih bahwa kalau iklan rokok A, B, oh ini laki banget, tapi mereka tidak menjual secara gamblang kata-katanya, seperti itu. Atau enggak yang seperti dijelaskan ke Eldo tadi, ada Nike yang dimana selalu mengedepankan isu budaya dan isu sosial yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi tidak selamanya copywriting itu hard selling atau menjual nih ke orang-orang. Tapi dengan menanam benak nih, kata-kata yang ditanamkan di benak kita jadi pengen beli produk tersebut tanpa kita sadari. Kayak gitu teman-teman sekalian. Oke. Ini contohnya nih, kalau personal branding ya orang ya. Ini mungkin kalian pernah follow nih orang namanya Samuel Ray. Dia ini HR atau HRD lah di konsultan HRD sebenarnya sekarang kalau nggak salah. Ini dia personal brandingnya bagus banget ya. Dia jalan dari tahun lalu, 2 tahun lalu kayaknya. Kalau dia memang orang yang ngerti banget soal dunia HRD, dan dia tiap hari ngomongin soal ya isu-isu pekerjaan ya. Nah itu penting karena kalau misalnya kalian nggak ngerti kalian itu siapa ya susah. Lebih baik kalian menulis apa yang kalian tahu sih untuk awal-awal ya. Karena kalau kalian jadinya sok tahu itu kan kelihatan banget jadi tulisannya gitu. Jadi orang kan namanya pakar HR ya, konsultan karir, dan sekarang dia juga keuangan nih makan sekarang. Padahal dulunya itu. Cuma dia nggak langsung ngomongin keuangan dulunya, dia ngomongin karir. Ini contohnya. Ini kan dia bikin konten yang perbincangan kan. Si karyawan swasta tapi punya perusahaan di Amerika lah, kok bisa? Nah itu. Nah, ini ada contoh contoh call to action ya. Orang supaya klik sih, hey go trade. Ya. Ini contoh call to action yang bagus nih. Terus ngomongin apa lagi? Kalau ini financial ya. Tips mencatat pengeluaran buat orang malas. Nah ini juga ada call to action yang minus finansial. Yaitu ini contoh yang personal branding yang benar ya. Dia mungkin kalau dia emang satu family man dan emang family man, dan dia juga punya karir yang oke walaupun sebagai HR gitu sih. Ada mau dielaborasi nggak pertanyaannya? Boleh Kak. Cukup menjawab Kak, sangat menjawab. Oh gitu ya. Kita masih ada 18 pertanyaan lagi. Astaga. Oke, banyak banget Kak. Banyak banget nih antusiasme teman-teman kita. Ada dari pertanyaan dari Kevin Arimbawa, apakah desain sangat berpengaruh terhadap copywriting Kak? Bagaimana nih tanggapannya? Desain berpengaruh copywriting.
Ya ngaruh sih. If bold yang ditebelin atau italic itu pengaruh. Itu pertama tuh dari teks gambar sama tulisan ya tentunya harus nyambung ya. Jangan sampai desainnya apa, tulisannya apa nggak nyambung. Gitu sih. Ini mana sih contohnya? Yang mana yang nggak nyambung ya? Ya ini kan udah nggak nyambung nih yang bagian. Yang ini kan udah nggak nyambung. Gambarnya udah nggak nyambung, makanya jadi salah. Desainnya dia pesawatnya hilang, terus ini kutlak apa juga. Orang hilang apa gimana nih pesawat ini kan? Itu. Udah? Oke, siap Kak. Terima kasih banyak jawabannya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari Nibade Ayu Anggraini. Bagaimana sih cara legal menautkan dengan konten-konten yang bisa terkait dengan konten writing-nya? Mungkin ini pertanyaannya saya agak bingung. Cara menautkan konten-konten yang bisa terkait dengan konten writing-nya. Oh, mungkin dia pengen menunjukkan nih kontennya seperti apa, tapi gimana sih cara yang bagus untuk dikaitkan dengan penulisannya, Kak? Dia udah Maksudnya ada gimana sih? kontennya. Jadi dia udah ada kontennya, tapi dia masih bingung nih, gimana cara penulisan yang baik dari konten yang dia berikan. Jadi udah ada temanya gitu. Udah ada Tapi temanya. terus bingungnya apa? Dia nggak tahu cara mengaitkannya. Mengkait-kaitkan, tadi kan copywriting ada yang soft selling, tidak hard selling, tapi gimana sih cara mengkait-kaitkannya, misalkan itu soft selling gitu. Oh, contohnya gitu ya. Iya. Contohnya. Ya ini sih paling gampang sih Toyota ini kan. Mobil Toyota, dia punya produk Toyota. Toyota mobilnya gede, mobilnya banyak, apa namanya, penumpangnya banyak. Ya apa berarti kan kaitannya kan? Oh berarti dengan mobil banyak ini dia bikin poinnya ya mobil ini semakin dicinta setiap warga. Eh, Kalau mau apa namanya mau jalan-jalan ya pakai Toyota Kijang. Gitu sih sederhananya ya. Oke, siap. Mungkin kita juga harus Iya, mengenal ya, produknya terlebih harus dahulu ya ya. harus tahu produknya, harus tahu target tadi nih harus ngerti targetnya cewek cowok usia berapa, hobinya apa, minatnya apa, lain-lain. Makanya yang bikin lama sebenarnya copywriting itu di bagian risetnya sih gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Eldo. Selanjutnya ada pertanyaan dari Baik Haki. Kak, oh, di sini masih berhubungan dengan SEO nih Kak. Jadi Oh, gimana SEO. sih membuat SEO yang powerful? Apakah ada tools khusus? Saya sih banyak ya, cuman kayaknya bukan di kelas ini. Oh iya, Aku oke. udah bisa jelasin lebih detail, cuman karena aku bukan expertnya ya. Cuman toolsnya banyak SEO itu. Kalian ada Google Analytics, sekarang juga ada SEMrush, ya macam-macam lah tools untuk ngecek SEO itu kan. Eh, ada banyak lah fitur-fiturnya, cuman kayaknya nggak berkaitan sama sini, mungkin di sesi lain. Sorry. Oke, terima kasih banyak Kak Eldo. Jadi sekarang banyak banget nih tools buat SEO seperti yang Kak Eldo jelaskan, ada SEMrush, Google Analytics, di situ bisa lihat akurasi dari tulisan kalian sendiri. Move ke pertanyaan selanjutnya dari Rehani Moy. Halo Kak Eldo, apakah degree yang kita butuhkan untuk menjadi seorang copywriter? Karena saya pelaku UMKM yang tidak belajar nih Kak. Gimana Kak? Apakah harus ada punya sarjana gitu? Atau ya udah bisa juga menjadi seorang Enggak copywriter? lah, nggak Ya. ada nggak ada yang apa namanya, banyak kok aku temuin copywriter juga apa jurusan pertanian juga banyak, tadi juga yang jurusan tuh nggak menjamin pekerjaan ya, kayak ini kakak gua nih kadang-kadang. Eh, eh, Terus untuk usaha ya sebenarnya tadi sih Kak, trial and error ya, maksudnya eh, apa namanya, itu harus bikin planning dan formulanya ya, dan tiap perusahaan atau tiap UMKM kan punya formula masing-masing, dan itu harus ya ditemukan, dan memang harus bikin apa namanya ya, master plan ya, bikin bikin grand plan. Oh mulai dari ini nih, mulai dari target marketnya siapa, mulai dari eh, nantinya dari target marketnya ketahuan apa, terus solusinya apa yang dipecahkan, dari solusinya itu nanti lari ke visualnya, tone warnanya harus kayak gimana sesuai sama brandnya.
nanti berarti harus konsisten tone warnanya gini, terus fontnya harus ukuran begini, fontnya tipenya Times New Roman, Arial atau apa, itu harus konsisten karena itu akan nyangkut ke brand image. Itu harus bikin planningnya lumayan rada panjang sih Kak. Tapi nanti ya itu bisa dipelajarin lah, dan banyak sebenarnya contoh-contohnya di sosial media, dan itu bisa ya tadi bisa diamati, tiru, modifikasi tergantung brandnya apa, tergantung bisnisnya apa, tergantung misalnya itu makanan, misalnya makanan si kakakku nih jualan apa ya dia sekarang, smoothies ya, jualan jus, cuman kan ya jusnya segmen apa, apakah segmen A, B, C, itu kan juga ditentuin. Oh berarti kalau segmen C sekarang orangnya lebih banyak ke TikTok, ke TikTok nih, berarti ya bikin konten-konten ya sesuai sama umur orang TikTok. Umur TikTok kan berarti umurnya sekarang less than 18 ya, maksudnya 10 sampai bukan 10 sorry, 15 sampai 20-an kan sekarang orang-orang yang buka TikTok. Beda mungkin kalau misalnya orang yang targetnya memang 30-an sampai 40 ya Facebook. Facebook berarti gaya bahasanya beda. Atau emang mau ke profesional kayak mungkin apa namanya? Profesional tuh kayak apa ya? Ada tuh marketer mungkin bisa di LinkedIn. LinkedIn pun sebenarnya juga bisa buat bagian promosi gitu. Oke, siap Kak. Terima kasih banyak. Jadi bagi kalian yang tidak memiliki background pendidikan yang cukup, copywriting itu bisa dipelajarin di mana aja Kak ya, asal ada planning yang jelas dan matang seperti itu ya Kak ya. Seperti yang dijelaskan Kak Eldo, ada tone warna, tata penulisan, gambarnya, logonya mau ditaruh di mana, dan lain-lain. Move ke pertanyaan selanjutnya, dari Cynthia Hadibrata. Maaf, saya mau bertanya, apakah copywriter sama seperti koran Kak? Tadi udah dijelasin sedikit nih oleh Kak Eldo. Boleh mungkin di-recall ulang Kak teman-teman sekalian? Copywriter apa? Apakah sama dengan seperti koran? Oh, sebenarnya kalau tulisan koran kan yang nulis jurnalis ya, tapi kan ada kalau bagian apa advertorial atau iklannya itu yang nulis ya copywriter, bukan jurnalis. Nah, kalau jurnalis kan dia nulisnya based on fact dan yang nggak promosi. Kalau misalnya emang nulis advertorial atau copywriter kan tujuannya kan promosi produknya kan. Itu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Jadi emang ada sedikit perbedaan ya antara copywriting dan juga penulisan jurnalis koran ya, Kak ya? Ya, betul, betul. Karena dari sisi EYD-nya juga, dan juga mungkin tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa anak muda tadi yang seperti Kakak jelaskan. Ya, betul, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dewi Fasana. Kalau copywriter untuk branding personal biasanya paling bagus melewati media sosial apa ya, Kak? Jadi untuk branding personal sendiri, personal brand kita, bagusnya sosial media apa sih yang digunakan seorang copywriter? Ya, tergantung sebenarnya, balik lagi mau jadi apa namanya? Sebenarnya sosial media juga cuma jadi tool satu aja sih. Kayak misalnya apa ya? Branding personal kan itu sebenarnya kelas lain. Kan kalau misalnya kalian mau jadi kayak Dian Sastro atau Nicholas Saputra kan kalian nggak mungkin langsung terjun ke sosial media. Mereka kan main film dulu. Setelah main film baru mereka promosi sosial media kan. Baru sosial media cuma tulis posting apa yang mereka kerjakan. Tadi yang HR dia juga sebenarnya kerja di HR dulu, baru dipromosiin kan. Nah balik lagi kalian maunya dikenal sebagai orang apa gitu kan. Kalau kalian mau jadi kayak siapa namanya Ari Lasso atau Ahmad Dhani kan mereka juga bikin lagu dulu, terkenal di lagu dulu. Nah itu kan beda lagi. Dia musisi, terus sekarang dia bikin YouTube. Cuman kan orang taunya brandingnya mereka musisi yang habis itu promosiin soal musiknya atau lingkungan entertainment dan segala macam. Nah kalau kalian emang mau dari dasarnya, aku mau jadi apa namanya motivation, ya kalian juga mesti sebaiknya ya kalau fashion itu emang ngerti dan tahu bajunya, jadi bukan cuman berharap itu akan dapat endorse. Menurutku sih itu mustahil ya. Aku sih ngelihat ada beberapa influencer yang benar-benar ngerti fashion tuh emang dari awalnya mereka beli produknya, kenal sama desainernya, ikut fashion show dan segala macam, baru mereka promote soal itu dan emang bikin apa namanya tips fashion dan segala macam based on experience gitu, bukan cuma dari sok tahu.
Oke, terima kasih banyak Kak Eldo. Sepertinya sedikit ada kendala jaringan nih dari Kak Eldo. Saya sedikit merangkum. Jadi apabila ingin mengetahui nih personal branding untuk copywriting kalian sendiri, Kak Eldo, oke udah balik lagi. Ya, Oke, tadi terputus Kak. sorry. Nggak apa-apa. Tadi sampai mana ya potnya? Tidak boleh so tahu nih kita. Oh iya. Ganti wifi. Masih udah jelas nggak? Udah jelas sekarang. Oke. Lanjut. Oke, bagaimana nih tanggapan Kak Eldo tadi tentang personal branding sampai ke so tahu. Jadi kita nggak boleh so tahu ya Kak ya. Ya, mending kalau mau personal branding ya apa yang kalian uh, uh, jangan fake ya. Karena fake itu akan ketahuan kok, audiens akan tahu sendiri kok. Misalnya kalian beneran ngerti baju, ngerti fashion atau enggak, atau kalian ngerti musik atau enggak, atau kalian ngerti film atau enggak, itu akan ketahuan karena kan itu hidup kalian ya. Dan itu orang tuh kan nggak cuma lihat di sosial media, aja tiba-tiba ketemu di mana, jadi diomongin itu. Gak cuma di dunia virtual ya, karena nanti akan ketahuan kok di realitanya kayak gimana segala macam. Apalagi mulut netizen ya tiba-tiba bisa ngegosikin ini itu di Twitter dan segala macam. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Move ke pertanyaan selanjutnya. Siang Kak Eldo, tanya dong gimana sih awal perjalanan karir Kakak Eldo sebagai seorang copywriter? Semoga dijawab ya Kak, dari Naila Saada. Gimana nih Kak perjalanan Kakak akhirnya menjadi seorang copywriter? Mulai dari mana ya? Balik lagi ke awal nih berarti ya. Ini. Dulu sih aku awalnya kan masuk jadi jurnalistik ya, karena emang dulunya mau jadi wartawan, sampai sekarang sih masih freelance. Awalnya aku 2011 masuk kuliah di UMN, terus pas lagi kuliah dapat kesempatan intern di majalah Hai. Kayaknya sekarang udah majalahnya udah pada nggak tahu ya, itu majalah zaman dulu, majalah remaja. Dan juga aku juga suka olahraga, sempat akhirnya nulis di tabloid bola tahun 2013. Karena pengennya dulu tuh pengen nulis serba bisa ya, jadi nggak terbatas sama satu sektor. Terus juga nulis di media kampus, di Ultimax itu majalah kampus buat 3 tahun lah. Terus freelance juga nulis di tabloid Sinyal, itu tabloid teknologi, handphone kayak ponsel zaman dulu lah. Terus nulis di website Kemenparekraf juga pernah. Terus akhirnya dari nulis freelance pas kuliah, akhirnya ya udahlah lulus kerja di media ekonomi, rada kebanting lagi karena pengen ngerti soal dunia finance. Yang sebelumnya kan aku ngertinya cuma lifestyle dan entertainment dan juga teknologi, terus tiba-tiba belajar soal detail soal angka. Tapi di sini aku belajar ketelitian dan juga cara untuk menggali informasi dari narasumber dan segala macam, kenal banyak orang dari jadi wartawan. Terus baru dari pas udah di kontan tuh baru ya setelah berapa tahun tuh ya nulis ya, 13 sampai 19 ya. Ya dalam waktu 5 tahun 4 tahun itu baru ada tawaran jadi copywriter beberapa perusahaan. Mungkin aku belum bisa sebut namanya karena ada NDA. Apa namanya? Yang bisa aku sebutin mungkin pas 2018-19 tuh udah mulai ngerjain Shell, itu perusahaan apa namanya minyak, nulis bahasa Inggris di situ, dan juga sempat setahun kontrak sama Allianz ya. Itu ikut platform, kalau kalian pengen tahu kayak platform Getcraft, itu kayak platform apa namanya freelance copywriter, mirip-mirip freelancer kayak gitu, ikut-ikut gitulah platform-platform freelancer sambil ngetes kemampuan. Baru lumayan banyak pekerjaan untuk copywriter. Padahal tapi sebenarnya awalnya wartawan gitu sampai sekarang. Dan iya, nggak terbatas sampai itu, sampai akhirnya aku nulis skrip untuk video YouTube kayak Bang Koboy sekarang, juga Opin Channel sekarang ngerti financial, saham dan segala macam gitu.
Cuman ya itu doing by process ya, nggak bisa kayak langsung sekejap gitu langsung bisa, nggak, sambil belajar sih. Oke, terima kasih banyak Kak Eldo untuk jawabannya. Jadi banyak banget ya proses yang telah dilalui Kak Eldo dari sampai akhirnya mendapatkan posisi yang sekarang ini. Awalnya dari kampus juga iseng-iseng nulis sampai akhirnya sempat kerja di media juga, ditawarin beberapa agensi juga ya Kak ya untuk menjadi seorang copywriter. Wah, ini benar patut dicontoh nih teman-teman. Jadi kalau kalian ingin menekuni segala sesuatu, kalian benar-benar tekenuin sampai akhirnya bisa mencapai titik yang sekarang. Oke, move lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari Abdullah Emir, selamat siang Kak Eldo, saya Abdullah Emir. Saya ingin bertanya bagaimana sih tips and trick menjadi copywriter handal di tengah industri copywriting yang sangat kompetitif ini nih. Karena sekarang kayaknya banyak banget ya kompetitor-kompetitor yang jago copywriting juga nih Kak. Bagaimana menurut Kakak? Menurutku sih harus ketemu dalam sebuah tulisan tuh harus ketemu soul-nya ya, filosofinya, karena banyak copywriter tapi ya kalau aku lihat kan makin lama kan makin akan terspesialisasi ya. Kayak misalnya aku sekarang lebih banyak karena udah lama di tulisan finance dan otomotif, aku sekarang lebih banyak kerjain tulisan finance dan apa namanya olahraga, jangan olahraga, bukan olahraga, otomotif. Walaupun dulu awalnya kan aku nulis sempat di Tekno kan, sempat nulis di majalah olahraga, pernah nulis buat anak SMA, dan itu apa namanya akan ketemu kok nanti soalnya. Soal itu maksudnya mirip kalau kalian kayak main belajar musik gitu kan. Semua orang mungkin bisa main musik kan, tapi kan belum tentu semua orang bisa main jazz, semua orang main rock, itu kan nggak semua bisa. Nah itu kan harus ketemu ketemu diferensiasi ya, ketemu spesialisasinya. Nah kebetulan kan aku sekarang memang tadi kan balik lagi fokusnya ke finance sama otomotif. Jadi memang dua itu yang jadi clue utama yang aku kuasain banget. Memang yang lain bisa, tapi nggak yang banget. Makanya aku nggak terlalu ngoyo ngajarnya. Nah itu kalian harus tadi kayak mesti ngerti SEO itu kan kayak udah jadi kebutuhan wajib kan di zaman digital sekarang. Cuman kan semua orang ngerti SEO, tapi kan nggak semua orang kayak tadi ngerti soal musik, ngerti soal film, ngerti soal itu kan kayak gitu kan harus dari apa ya namanya ya, harus dari kesukaannya kalian sendiri sih. Kalau kalian suka film itu akan mendalami sendiri kok tulisan mengenai copywriting mengenai film, dan akhirnya mungkin kalian mungkin bisa jadi penulis skenario kayak Mas Joko Anwar, atau kalau kalian ya memang apa namanya suka mengenai musik ya kalian ya tinggal baca kayak zaman dulu tuh ada Rolling Stone, sekarang sih ada apa ya macam-macam lah. Dan kalau emang kalian suka misalnya apa ya itu tulis gitu, akan ketemu. Kalau kalian emang suka kuliner itu juga banyak platformnya kan, ada dulu ada Zomato, ada macam-macam, itu juga bisa dari belajar situ gitu sih. Siap, terima kasih banyak Kak Eldo untuk jawabannya. Jadi untuk Abdullah Emir, dengan persaingan yang sangat tinggi ini, saya merangkum sedikit dari apa yang Kak Eldo jelaskan, bahwa kita selalu punya sesuatu yang kita dalamin juga. Kita harus mengetahui benar-benar secara mendalam apa topik yang akan kita bahas, sehingga penulisannya pun lebih mudah dan akan menarik dengan tersendirinya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Welni. Oke, bukan pertanyaan ini. Wih, keren sih, Kak. Penjelasannya bikin mudah paham. Terima kasih, Welni. Terus ada dari Feby. Oke, slide presentasi akan dibagikan. Oke, akan kami bagikan melalui email beserta e-certificate yang akan ada seminggu sampai 2 minggu lagi ya. Dari Nana. Boleh nggak sih, Kak, artikel atau artikel orang lain kita jadiin copywriting produk atau portofolio kita sendiri, tapi udah dimodifikasi ya? Atau harus pure pemikiran sendiri. Jadi kita pengen nih punya produk yang sama, terus kita ambil nih tulisannya Kak, gimana Kak menurut Kakak? Gimana? Jadi dia punya produk sendiri, terus mereka mau ngambil nih copywriting-nya dari produk kompetitor ya. Tapi produknya sama. Oh nggak boleh. Itu kan balik lagi ke etika kan. Kalau misalnya ini kan nanti merusak reputasi dan brand image perusahaan kan. Oh ini tukang copy paste segala macam. Orang juga tahu sih. Sekarang kan kita kan ada namanya hukuman sosial ya dari netizen. Kan lebih baik kita menghindari itu ya. Kalau netizennya ketahuan ya juga pasti akan, wah dikit-dikit gampang viral lah. Itu sih. Kalau kalian viralnya gitu kan nggak enak ya. Kalau viralnya
baik, itu positif. Oh, ngelakuin doing something positif, orang juga akan nge-follow kalian tanpa mesti kalian harus ajak. Oke, terima kasih Kak Eldo untuk jawabannya. Jadi jangan sekali-sekali nyontek full-fullan Iya, tulisan kompetitor kalian karena malah berbahaya ya sanksi sosialnya Kak Eldo. Jadi bukan sanksi sanksi. sosial tuh lebih ngeri sekarang. Kalau misalnya aku mungkin di koran kan dulu paling yang dimarahin sama ya, atau di media dimarahin sama bos, sama atasan. Nah, sekarang kalau sosial media yang marahin tuh satu netizen itu Indonesia. Duh, banyak kok case-case-nya kalau kalian nggak, banyak kok kayak gitu. Iya, bukannya Ketahuan banget. laku malah Iya, serem ya Kak ya, produknya malah nggak laku. betul. Jadi Nana diusahakan ya Nak, jangan sampai nyontek tulisan kompetitor ya. Oke, ini kan beberapa pertanyaan sama nih. Mungkin saya akan menyebutkan 2-3 pertanyaan lagi. Nanti kita akan mengakhiri sesi pertanyaan ini. Kak, kalau clickbait apakah termasuk copywriting juga buat menarik attention? Iya, clickbait itu adalah salah satu trik eh, ini ya, jualan ya. Karena kalau misalnya, tapi kan maknanya clickbait itu jadi negatif gara-gara eh, judul sama tulisannya nggak nyambung gitu Ya. kan. Eh, jadi maknanya bergeser, padahal clickbait sebenarnya nggak salah gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Eldo. Jadi nggak apa-apa ya clickbait ya Kak ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Itu untuk malah menarik perhatian ya Kak ya? Untuk orang-orang membaca artikel kita. Oke. Mm-mm. Untuk 2 pertanyaan terakhir saya akan sebutkan. Izin bertanya, Kak, membuat konten writing feed di Instagram, bagaimana sih agar caption tetap dilihat dan dibaca? Apakah caption merupakan kesimpulan dari isi feed Instagram tersebut, Kak? Hmm, balik lagi sih, kalau kalian emang sebenarnya ini produk baru atau enggak. Kalau emang produk baru, better deskriptif ya, benar-benar clear. Tapi kalau memang misalnya si kan kalau Instagram tuh kan gambar ya, bukan teks. Beda sama Twitter. Twitter tuh kan full teks, gambar nggak terlalu orang ya kan. Jadi emang di Instagram tuh sebenarnya harusnya digambar, teksnya dikit gitu. Beda kalau Twitter. Twitter kan teks yang utama, gambar orang nggak perhatiin. Jadi emang tulisannya harus bikin thread panjang. TikTok beda lagi. TikTok kan video. Orang maunya lihat ya sekarang apa namanya? Ya itu pentingnya update teknologi ya. Dan video dan itu kan berapa sekarang 1 menit ya. 1 menit itu 3 menit itu kan orang harus paling nggak ya nengok lah lihat itu, nggak sampai di slide. Sama lah kayak sekarang di billboard. Di billboard orang pasti akan nengok. Karena ini siapa nih ibu? Apa di jembatan gitu ada billboard gede gitu kan. Orang pasti oh siapa nih? Pasti nengok. Nah itu ya bikin orang nengok dan tunggu itu yang jadi clue-nya. Nah, cuman kan nengoknya kayak caranya gimana kan itu jadi tantangannya. Oke, terima kasih banyak Kak Eldo atas jawabannya. Kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Ini mungkin lebih ke portofolio, Kak. Yang Kak, Ya, gimana sih rekomendasi penulisan untuk membangun portofolio untuk kita sendiri yang baik? bikin portfolio gitu, cara bikin portfolio. Betul, yang baik. Penulisan yang baik gimana sih? Balik lagi mau di tulisannya apa nih? Kalau misalnya emang tulisannya serius, kayak bikin platform di medium.com, sekarang tuh lagi lumayan tren, medium.com. Eh, tapi kalau memang kalian mau fokusnya ke gambar ya, atau visual ya tadi TikTok, Instagram, kalian kumpulin tuh apa namanya feed-nya yang benar-benar rapi dan segala macam. Karena kan recruiter atau HR kan juga kadang-kadang ngefilter dari sosmed. Jadi better sosmednya rapi dan segala macam kalau emang kalian niat di bidang sosial media dan website itu. Siap. Terima kasih banyak Kak Eldo untuk Hmm. jawabannya. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Link evaluasi sudah saya kirimkan di kolom chat, jadi kalian itu absensi kalian untuk mendapatkan e-certificate dan juga materi yang telah dijelaskan oleh Kak Eldo. Saya akan mengambil sedikit pepatah dari Mahatma Gandhi, tanamlah benih-benih generasi muda untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Saya Azalia bersama Kak Eldo, Gabriel beserta tim dari i3L, pamit undur diri. Teman-teman sekalian jangan pernah lupa selalu belajar untuk mencapai kesuksesan masing-masing. Selamat sore, stay safe and stay healthy everyone. Bye. Terima kasih semuanya yang untuk telah hadir. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Makasih, Thank you, Kak. thank you. Terima kasih semuanya.